Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian masih tetap semangat dan kuat untuk menjalani aktivitas hari ini, walaupun ibu tahu kalian berpuasa. Nah, dengan pakaian ibu seperti ini, kira-kira kita akan membahas apa ya? Betul sekali, kita akan membahas tentang pramuka. Pramuka. Pramuka itu adalah singkatan dari Praja, Muda, Karana. Masing-masing memiliki arti. Praja, muda, karana. Lambang gerakan pramuka itu adalah tunas kelapa. Tunas kelapa ini biasanya disebut dengan nyiur. Apabila dalam keadaan tumbuh disebut dengan cikal. Kenapa ya lambang gerakan pramuka itu harus tunas kelapa? Nah, karena pohon kelapa itu banyak sekali manfaatnya, dimulai dari akar, batangnya, buahnya, bahkan daunnya. Maka dari itu, lambang gerakan pramuka mengambil tunas kelapa. Maka dari itu, kita pun harus bermanfaat seperti pohon kelapa atau tunas kelapa tadi. Dalam pramuka dilatih berbagai keterampilan. Karena untuk menumbuhkan jiwa mandiri dan pantang menyerah, selalu berusaha untuk mencapai suatu tujuan. Mandiri dalam pramuka itu sangat bermacam-macam. Dimulai dari mandiri dalam melakukan sesuatu, mandiri dalam menyelesaikan masalah, bahkan mandiri dalam mengambil keputusan. Di dalamnya pasti akan ada musyawarah atau diskusi. Nah, musyawarah ini termuat dalam janji pramuka tadi. Ya, Dasa Dharma Pramuka. Dalam pramuka itu biasanya ada berbagai macam permainan. Dari permainan tersebut bisa dijadikan sebuah perlombaan. Nah, biasanya dalam lomba itu pasti ada menang dan kalah, ya bukan? Dari hal tersebut, kita dapat belajar. Ketika kita kalah, maka sikap yang harus kita tunjukkan adalah dan apabila kita menang, kita harus bersikap. Nah, kalian itu harus menjadi seorang yang patriot, yang sopan dan kesatria. Masing-masing memiliki artinya. Patriot, sopan, kesatria. Sikap-sikap tadi itu termuat dalam janji pramuka. Apa ya janji pramuka? Ya, kalian masih ingat tidak? Dasa Dharma Pramuka. Dasa artinya 10, Dharma artinya janji. Juga pengamalan sila Pancasila ke-4. Berikut adalah Dasa Dharma Pramuka. Contohnya adalah saat kalian memutuskan nama kelompok. Contoh musyawarah lainnya adalah, ya betul, pemilihan ketua kelas atau pemilihan kepala desa. Nah, kalian cari tahu ya 5 contoh kegiatan musyawarah selain yang tadi disebutkan oleh ibu. Kegiatan pramuka itu harus menyenangkan karena di dalamnya terdapat tepukan, permainan, bahkan keterampilan. Kita tepuk pramuka. Kalian pasti tahu kan? Ya. Yuk. Pertama, berarti 3 tepukan. 1, 2, 3. Tuh. Kedua, 3 tepukan lagi. 1, 2, 3. Yang terakhir, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, bisa? 1, 2, 3. Tok, tok, tok. Tok, tok, tok. Tok, 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 tok. Kalau ibu bilang nanti tepuk pramuka, berarti
Jadi kalian harus langsung siap ya. 1, 2, 3. Tepuk pramuka. Oke, kalian sempat bingung ketika ibu bilang tepuk 13. Kalian langsung 13. Itu adalah tepuk pramuka. Kenapa? Karena 6 ditambah 7 sama dengan 13. Berarti ada 13 tepukan. Ibu harap kalian ini masih ingat. Pengelompokan dalam pramuka siaga itu disebut dengan betul, barung. Biasanya berusia 7 hingga 10 tahun. Ciri khas dari pramuka siaga ialah riang gembira karena di dalamnya terdapat kegiatan bernyanyi dan bermain. Memiliki tujuan agar kita lebih mencintai tanah air, mandiri, dan lebih riang. Barung berisikan 6 anggota. Ciri dari setiap barung itu dibedakan dengan bendera yang berbentuk segitiga. Segitiga sama sisi. Dan warna yang dipilih dari setiap kelompok itu atau dari setiap barung itu harus memiliki arti kebaikan atau sifat-sifat baik. Biasanya diambil dari warna yang ada pada lambang negara. Masih ingat? Ya, merah, kuning, hijau, putih, hitam. Kalau misalnya jumlah barungnya lebih, bisa menggunakan warna lain seperti biru, pink, atau yang lainnya. Tetapi harus tahu sifat kebaikannya itu atau arti dari warna tersebut itu apa. Nah, ciri setiap barung tadi atau bendera tersebut biasanya ditali di tongkat pramuka. Tongkat pramuka itu biasanya dari bambu atau kayu. Tapi ujungnya tumpul. Kalau ujungnya runcing, itu disebut dengan senjata bambu runcing, yaitu senjata kita terdahulu ketika melawan penjajah. Nah, berikut adalah contoh perlombaan pramuka siaga. Kemarin, ketika semester 1, ada beberapa perwakilan yang mengikuti perlombaan pramuka siaga. Masih ingat? Nah, kita tonton sebentar bagaimana sih keseruan perlombaan pramuka siaga. Kita simak. Gimana? Seru bukan? Nah, semoga kita ke depannya ada perlombaan pramuka siaga lagi atau bahkan pramuka penggalang yang nanti akan diikut sertakan kelas 4, 5, atau 6. Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita cepat berkumpul lagi agar kita bisa melakukan banyak permainan dan bernyanyi bersama. Masih ingat kan nyanyian-nyanyian dari Ibu? Alhamdulillah kalau misalnya masih ingat. Di sini Ibu ada beberapa lagu. Kalian bisa praktikannya dengan adik kalian atau kakak kalian. Judulnya Kumpani Hai. 1, 2, 3. Hai hai hai, kumpani hai. Hai hai hai, kumpani hai. Kumpani weka, kumpani weka. Kumpani weka weka, kumpani hai. Bisa? Yang ini tadi bersalaman ya dengan lawan mainmu. Lagu terakhir, dengarkan ya. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Disinilah, di sini kita bertemu lagi. Salam, 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 salam. Hey, salam pramuka, salam, salam pramuka, salam. Nah, sekarang kita ke pakaian pramuka siaga beserta kelengkapannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, di sini ada pakaian pramuka siaga putra lengkap dengan kacu ya atau dasi yang berwarna merah putih. Nah, ini putri disarankan menggunakan celana agar nyaman saat bermain. Ini kelengkapannya. Banyak ya. Coba diperhatikan
Ada tanda pandu dunia, ada papan nama, tanda lokasi kuarca, pita gudeg, rencana daerah, TKK, tanda tutup kepala, tanda pelantikan, tanda barung, TKU, dan tanda jabatan. Sekian pemaparan Ibu kali ini tentang pramuka. Semoga kalian dapat mengambil manfaatnya dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.